Tina adalah seorang janda berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah konveksi garmen di kota kecil. Hampir setiap hari ia pulang larut malam karena lembur, hidupnya sederhana dan melelahkan. Sepulang kerja, yang ia inginkan hanya mandi, makan seadanya lalu tidur tanpa memikirkan hal lain. Sejak tinggal sendiri di rumah kecil peninggalan orang tuanya, Tina memiliki kebiasaan yang sering diperingatkan para tetangga. Iya, jarang sekali mengangkat jemuran saat malam tiba. Baju-baju yang ia cuci pagi hari sering dibiarkan tergantung di tali jemuran hingga esok hari. Beberapa tetangga sebenarnya sudah menegurnya. Mereka mengatakan bahwa menurut kepercayaan lama, jemuran yang dibiarkan di luar pada malam hari biasa dipakai oleh makhluk tak kasat mata. Namun Tina hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Baginya itu hanyalah cerita orang tua. Suatu malam, setelah pulang lembur, hampir pukul 11, Tina baru saja membuka gerbang rumahnya. Langkahnya terhenti ketika matanya tertuju pada jemuran di samping rumah. Di antara pakaian yang ia kenal, terlihat sehelai kain putih lebar melambai-lambai tertiup angin. Tina mengerutkan kening. Ia yakin betul tidak pernah memiliki kain putih seperti itu. Dalam pikirannya terlintas kemungkinan ada tetangga yang menumpangkan jemuran. Dengan rasa penasaran, ia melangkah mendekati perlahan. Anehnya, semakin ia mendekat, kain putih itu justru berkibar semakin keras. Meskipun angin malam terasa hampir tidak ada, Tina merinding. Ia tetap mencoba menjangkau kain itu dengan tangan gemetar. Namun, tepat ketika ujung jarinya hampir menyentuh kain tersebut, kain itu tiba-tiba terlepas dari tali jemuran. Bukan jatuh ke tanah, melainkan melayang pelan ke arah pohon randu besar yang berdiri tak jauh dari rumahnya. Tina terpaku di tempat, di bawah cahaya lampu teras yang redup. Kain putih itu perlahan menggulung dan membentuk sesuatu. Sekilas tampak seperti sosok manusia yang sedang duduk di sela-sela batang pohon randu. Rasa dingin menjalar di punggung Tina. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke rumah dan segera mengunci pintu. Malam itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Bayangan kain putih yang berubah bentuk terus menghantui pikirannya. Keesokan malamnya adalah malam minggu. Tina sedang santai di kamar karena besok ia libur kerja. Jendela kamarnya masih terbuka, menghadap langsung ke arah jemuran di samping rumah. Pakaian yang ia cuci pagi tadi masih tergantung di sana. Saat sedang asyik memainkan ponselnya, tiba-tiba terdengar suara serak seperti geraman dari luar rumah. Tina langsung menoleh ke arah jendela. Suara itu seolah datang dari pohon randu besar di dekat jemuran. Dengan perasaan tidak enak, Tina mengintip keluar. Di antara bayangan daun dan batang pohon, ia melihat sesuatu berwarna putih duduk diam. Sosok itu tampak bergerak-gerak perlahan, seolah sedang memperhatikan rumahnya. Setelah menutup jendela kamarnya malam itu, Tina berdiri beberapa saat sambil mencoba menenangkan diri. Bayangan sosok putih yang bergerak di pohon randu tadi masih terlintas jelas di ingatannya. Ia akhirnya mematikan lampu dan mencoba tidur. Namun sekitar tengah malam, Tina terbangun karena mendengar suara aneh dari atas rumahnya. Suara itu seperti sesuatu yang merangkak pelan di atas genting. Bunyi gesekan genting terdengar jelas, seolah ada sesuatu yang berjalan dengan tangan dan lutut di atas rumahnya. Tina menahan napas di balik selimut. Suara itu bergerak perlahan dari satu sisi atap ke sisi yang lain, lalu berhenti tepat di atas kamar tempat ia tidur. Tak lama kemudian, terdengar suara burung malam melengking dari arah pohon randu dekat jemuran. Suaranya panjang sambil mengepakkan sayap dan membuat suasana malam terasa semakin mencekam. Tina tidak berani bangun. Ia hanya berdoa dalam hati sampai akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi harinya, Tina bangun kesiangan dengan tergesa-gesa. Ia keluar mengambil seragam kerja dari jemuran yang masih tergantung sejak kemarin. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengenakan seragam itu dan berangkat bekerja seperti biasa. Namun, sepanjang hari, tubuh Tina terasa tidak enak. Kepalanya berat, badannya menggigil, dan dadanya terasa sesak seperti ada yang menekan. Saat pulang kerja sore itu, kondisi Tina semakin memburuk. Tubuhnya demam tinggi dan langkahnya terasa lemas. Ia hampir jatuh saat membuka pintu rumahnya. Ia pun segera merebahkan diri di tempat tidur tanpa sempat mengganti seragamnya. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar karena demam, Tina membuka mata.
Pandangannya tertuju pada seragam kerja yang masih tergantung di dinding. Tina membeku. Seragam itu perlahan bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang sedang menggerakkan kainnya. Lengan baju itu bahkan terlihat terangkat sedikit, seolah ada yang mencoba memakainya. Tiba-tiba, Tina merasakan berat pada sekujur tubuhnya. Ia merasakan ada sesuatu yang menekan pundaknya. Ia tahu ada yang tidak beres pada seragamnya. Keesokan harinya, tetangga membawa orang pintar ke rumah Tina. Setelah melihat keadaan seragam itu, lelaki itu berkata pelan bahwa pakaian Tina telah lama menjadi tempat singgah makhluk tak kasat mata. Terutama karena pakaian itu sering dibiarkan tergantung di luar rumah saat malam hari.